selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita berkesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Maka sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita dengan masuk di dalam doa teduh. Doa teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, menyertai kebaktian ini dari awal sampai selesai. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita angkat pujian yang terambil dari PPK nomor 21, Kasih Allah. Ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Mari kita masuk dalam doa. Dalam hadirat-Mu yang kudus kami datang ya Bapa. Kami bersyukur sebab kasih setia-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Inilah kami jemaat-Mu yang datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Layakanlah setiap kami agar kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Yang menjadi ayat emas kita dalam ibadah pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 34-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Selanjutnya kita akan mengingat kembali untuk ayat hafalan kita tahun ini, yang terambil dari Kitab Mazmur, pasal 73, ayat ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Selanjutnya saya mengundang jemaat kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan menaikkan pujian, Berikanku Hatimu.
mempersilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya undang kita memohon pimpinan Allah Roh Kudus agar di dalam mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh diberikan hati yang terbuka, juga diberikan pikiran yang jernih untuk bisa mencerna, mengerti akan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Jikalau pagi hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu karena kemurahan-Mu. Karena itu Engkau tolong kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat dan bijaksana, agar di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh beroleh pengertian yang daripada Allah, dalam tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga kami semua boleh diberkati oleh kebenaran yang akan menuntun kami kepada iman yang sejati di dalam Kristus. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tetap berbagi sekalipun keadaan sulit. Ya, tetap berbagi sekalipun berada di tengah-tengah kesulitan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau tidak mau atau suka tidak suka, kita harus akui bahwa keadaan zaman hari ini semakin sulit. Ya, sekali lagi, kita harus akui bahwa keadaan zaman saat ini bukan semakin baik, tetapi keadaan semakin sulit. Salah satu contohnya, saudara-saudara, adalah adanya pandemi COVID-19 yang sebenarnya sudah hampir
setahun lebih kita bergumul dengan COVID ini. Dan kita berpikir bahwa tahun 2021 ini menjadi awal yang baru, walaupun kita tidak begitu terlepas dari pandemi itu, tetapi minimal kita berpikir dan kita berharap bahwa itu sedikit lebih ringan, ya. Tetapi justru pertengahan tahun ini kita diperhadapkan dengan virus-virus yang baru, yang dikatakan oleh tim medis bahwa itu jauh lebih ganas daripada virus yang sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu akan menambah penderitaan, ya. Baik di dalam penderitaan secara pikiran, secara psikologi, ya. Juga di dalam kehidupan ekonomi. Ini akan memberatkan banyak orang, sehingga hanya pertolongan Tuhan saja yang diharapkan oleh setiap orang percaya. Ini yang saya katakan tadi, saudara-saudara, bahwa zaman sudah semakin sulit, semakin susah, dan kita diperhadapkan dengan zaman yang demikian. Tetapi yang lebih mengerikan lagi, saudara-saudara, adalah ketika penderitaan ini ada, bermunculan juga orang-orang yang justru semakin egois, ya. Ada banyak orang-orang yang justru bukan semakin memperhatikan orang lain, tetapi justru semakin hidup di dalam egoisme yang semakin besar. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Kita melihat bahwa beberapa kasus di Indonesia, ya, khususnya korupsi, saudara-saudara, masih ada saja orang-orang yang mengambil kesempatan di tengah-tengah pandemi ini untuk mengambil bagi dirinya lebih banyak yang seharusnya itu untuk orang lain. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa penderitaan yang kita hadapi itu tidak semata-mata hanya karena pandemi, tetapi karena dunia juga dipenuhi oleh orang-orang yang semakin hidup di dalam dosa. Sehingga lahirlah orang-orang yang egois. Orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sadari bahwa penderitaan itu tidak hanya terjadi di zaman kita, begitu ya. Itu sudah terjadi dari zaman ke zaman. Yang membedakan adalah respon setiap orang yang menghadapi penderitaan itu di setiap zaman itu. Apakah orang-orang itu meresponinya dengan hidup apa adanya, dengan tetap menunjukkan perhatian, kasih kepada sesama, atau justru mereka hidup di dalam egoisme yang semakin besar? Seperti yang saya katakan tadi, ada banyak orang-orang yang justru mengambil kesempatan di tengah-tengah penderitaan itu untuk memperkaya diri, mengumpulkan lebih banyak bagi diri mereka. Dan inilah perbuatan daripada orang-orang yang egois. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita tadi kita menemukan di sana bagaimana seorang janda Sarfat ini memberikan respon di dalam penderitaan. Memang kita tahu, saudara-saudara, bahwa janda ini sendiri sedang mengalami kesulitan hidup. Janda Sarfat ini sebenarnya sudah hampir-hampir kehilangan harapan. Karena ketika Elia mendatangi dia, dikatakan bahwa makanan yang mereka miliki itu tinggal 1 kali makan saja. Dan dikatakan setelah itu dia akan mati dan anaknya juga akan mati. Saking penderitaan itu begitu berat. Ada kelaparan yang terjadi di daerah mereka akibat hukuman Tuhan. Karena adanya penyelewengan terhadap Tuhan, di mana di dalam pemerintahan Ahab mereka menyembah berhala.
Dan ini adalah merupakan hukuman Tuhan terhadap mereka. Bukan hanya kepada pemerintahan Ahab, tetapi juga kepada orang-orang yang menjadi umat Allah. Mungkin mereka bukan orang yang suka berbuat dosa. Mungkin mereka adalah orang-orang yang setia. Tetapi mereka juga mengalami penderitaan itu. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa yang membedakan adalah respon. Bagaimana kita menghadapi penderitaan, bagaimana kita menghadapi kesulitan hidup sambil kita menjalani iman kita. Ya, atau dalam pengertian lain bahwa jangan sampai penderitaan itu menghapuskan cara hidup kita sebagai orang-orang yang beriman, merubah arah hidup kita sebagai orang-orang beriman. Dan ketika kita melihat janda Sarfat ini, saudara-saudara, kita menemukan bagaimana dia benar-benar menunjukkan teladan hidup bagi kita, di mana dia mampu berbagi, mampu memberi kepada orang lain, sekalipun situasi begitu sulit. Tentu ini justru bertolak belakang dengan beberapa orang yang hidup di dalam keegoisan, saudara-saudara. Karena orang-orang yang egois biasanya di dalam kekurangan justru mereka begitu khawatir, ya. Begitu khawatir dan mereka mendadak menjadi pelit. Karena kenapa, saudara-saudara? Karena mereka melihat bahwa jangan sampai, atau karena mereka berpikir bahwa jangan sampai penderitaan ini menghinggapi mereka. Maka mereka mulai dengan berbagai cara untuk mengambil lebih banyak bagi diri mereka. Mereka berpikir bahwa hal itu dapat menyelamatkan mereka. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat janda Sarfat ini, ada hal yang penting yang perlu kita renungkan, bahwa kita manusia itu tidak mampu menambah apapun bagi diri kita tanpa Tuhan. Ya. Kita tidak mampu merancangkan sesuatu. Dan kita juga tidak bisa menjamin bahwa rancangan kita itu dapat menjamin kehidupan kita. Karena hanya Tuhanlah yang dapat mengatur kehidupan manusia itu dengan sempurna. Maka ketika kita melihat janda ini, kenapa dia mampu berbagi di tengah-tengah situasi yang sulit? Kemudian kita bandingkan kenapa ada banyak orang yang sulit memberi di tengah-tengah kesulitan. Kalau janda Sarfat ini, dia bisa menunjukkan respon sekalipun sulit, tetapi dia mampu memberi. Tetapi di sisi lain ada banyak orang yang justru bertolak belakang dengan ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang ada banyak orang yang belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi penyebab kenapa kita sulit berbagi di tengah-tengah kesulitan adalah karena kurang percaya. Nah, saudara-saudara, kurang percaya bukan berarti tidak punya iman, ya. Jadi kurang percaya tidak sama dengan tidak punya iman. Tetapi orang yang kurang percaya ini adalah mereka masuk ke dalam kelompok di mana mereka tidak mengerti secara dalam tentang Allah. Mereka tidak mengerti secara tuntas tentang rencana Allah, termasuk di dalam penderitaan. Kenapa Tuhan memberikan penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan ujian? Nah, orang-orang yang kurang iman, kurang percaya, tidak begitu memahami tentang Allah dan segala rencananya, mereka akan jatuh ke dalam sikap yang egois ini. Nah, begitu berbahayanya, saudara-saudara, orang yang kurang percaya. Begitu memprihatinkan juga mereka-mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Karena akan mudah bagi mereka untuk disesatkan. Apalagi dengan hari-hari ini, saudara-saudara, banyak ajaran yang hanya menekankan tentang kehidupan yang sukses, yang kaya, dan lain sebagainya. Ya, bukankah banyak ajaran yang selalu memperdengarkan, menyampaikan berita Injil yang tidak benar? Percaya Yesus pasti kaya, percaya Yesus pasti tidak ada penderitaan, percaya Yesus maka sakit penyakit sembuh, percaya Yesus pasti ada mujizat. Saudara, saya tidak katakan bahwa hal ini salah. Tetapi akan menjadi salah ketika orang-orang yang mengerjakannya, yang mengimaninya itu tidak berdasarkan pada pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah kita berada di posisi yang selalu menuntut Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah tiap kali engkau dalam kesulitan, apakah tiap kali engkau dalam sakit, Tuhan berkewajiban untuk menyelesaikan seperti yang saudara inginkan? Inilah yang saya katakan tadi, bahwa zaman ini ada banyak penyesatan-penyesatan. Maka ketika seseorang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh-sungguh yang didasari terhadap pengenalan yang baik terhadap Tuhan, maka dia akan jatuh ke dalam kehidupan yang semacam ini. Tidak mau menderita, tidak siap menghadapi penderitaan. Pengennya semua yang enak-enak, semua yang baik-baik, semua yang aman, semua berjalan dengan baik. Walaupun juga ini adalah janji Tuhan kepada setiap yang percaya kepadanya. Tetapi kan bukan dengan cara kita, bukan dengan model yang kita inginkan. Karena kebenarannya adalah Allah itu tidak mencobai kita melebihi kekuatan kita. Sebab tujuan Tuhan di dalam menguji kita adalah untuk mengupgrade, ya, untuk meningkatkan kualitas iman kita. Karena itu di dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan, Dia selalu menyiapkan kepada kita jalan keluar. Tetapi jalan keluar seperti apa dan kapan itu terjadi, itu tidak seperti yang kita mau. Tetapi seperti yang Allah inginkan, sesuai dengan caranya Tuhan. Sebab caranya Tuhan pasti yang terbaik. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi kepada janda Sarfat, juga yang dialami oleh Elia ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang Tuhan izinkan kepada mereka agar mereka bisa bertumbuh di dalam iman. Kalau kita melihat, saudara-saudara, bahwa Nabi Elia ini adalah nabi yang dibangkitkan Tuhan di tengah-tengah situasi zaman yang melawan Tuhan, yaitu adanya penyembahan berhala dan mengabaikan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Maka Tuhan membangkitkan Nabi Elia ini agar melalui Nabi Elia ini orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan itu kembali untuk menyembah kepada Tuhan, yaitu Allah Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di dalam peristiwa penderitaan yang dialami oleh janda Sarfat ini, kita menemukan bahwa Tuhan sedang menunjukkan kuasanya, sedang menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Nah, karena itu saudara-saudara, kita pun juga harus belajar dari ini. Bahwa tidak semua penderitaan yang Tuhan izinkan itu semata-mata untuk menyulitkan hidup kita. Ya, tidak semua penderitaan yang Tuhan izinkan itu akan membawa kita kepada kecelakaan. Karena itu beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh itu sangat perlu.
supaya kita bisa mengerti bahwa kenapa Tuhan izinkan penderitaan. Kalau Tuhan yang mengizinkan penderitaan, maka Tuhan yang sama pasti akan memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan jalan keluar, lalu kenapa saya harus berusaha dengan caraku sendiri untuk menjamin diriku ini? Untuk membebaskan diriku dari penderitaan ini. Padahal cara Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih tepat, jauh lebih sempurna. Karena itu saudara-saudara, memang kita sebagai orang Kristen ini diajak oleh Tuhan untuk tidak selalu berpusat pada diri. Tetapi bagaimana kita menghidupi penderitaan itu dengan memandang sepenuhnya kepada Tuhan bahwa dalam keadaan apapun, Dia yang sanggup menjamin kehidupan saya. Maka janda Sarfat ini, sekalipun dia berada di dalam ketakutan, kekhawatiran saudara-saudara, tetapi ketika dia mulai memandang kepada Tuhan, yang dia katakan Allahmu yang hidup itu, dia rela. Dia bersedia untuk membagi apa yang dia punya, membagi apa yang mereka punya di dalam keterbatasan itu untuk dipersembahkan, untuk diberikan kepada abdi Allah, yaitu Elia. Saudara, tentu ini kalau bagi kita menjadi pilihan yang sulit. Bagaimana hal yang terbatas ini kita bisa berbagi kepada orang lain, sementara kita juga butuh. Tetapi kembali ke dalam pengertian tadi, bahwa segala sesuatu Tuhan sudah atur dengan sempurna. Jikalaupun ada penderitaan, ada kesulitan, itu semata-mata karena Tuhan izinkan, dan Tuhan yang sama bertanggung jawab untuk menjamin setiap kehidupan saudara dan saya yang sungguh-sungguh mau taat kepadanya. Karena itu saudara-saudara, untuk bisa menjadi orang yang mampu berbagi di tengah-tengah kesulitan kita, kita harus benar-benar menata iman kita, menata pengertian kita terhadap Tuhan yang benar, agar kita tidak masuk ke dalam ranah, ke dalam tempat yang penuh dengan kepentingan diri sendiri. Jadi itu hal yang pertama saudara-saudara, bahwa kenapa banyak orang yang selalu memikirkan diri sendiri, karena mereka kurang percaya. Bahkan mungkin tidak percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Tetapi jelas di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mampu menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi kesulitan kita kepada Tuhan, dan siap dipakai Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita untuk bisa berbagi kepada sesama, maka yang menjamin kehidupan kita adalah Allah sendiri. Kalau kita baca di sana bahwa pada akhirnya apa yang terbatas bagi janda ini, pada akhirnya Tuhan beri dia kelimpahan, sehingga dikatakan di sana bahwa mereka tidak kekurangan. Tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu tidak ada habisnya sampai pada akhir penderitaan mereka lewati, sampai hujan itu turun. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kesaksian yang Tuhan tunjukkan kepada kita melalui Alkitab kita yang kita punya ini, untuk kita belajar agar di dalam setiap kesulitan hidup ini kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita tidak menjadi takut dan tidak menjadi khawatir, karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Karena itu perteguhkan iman percayamu, perteguhkan pengertian yang benar terhadap Tuhan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh di dalam kebenaran ini, agar kita tidak gampang jatuh ke dalam pencobaan, tidak gampang jatuh kepada ajaran-ajaran yang membuat kita menjadi orang-orang yang egois dan menjadi orang-orang yang tidak percaya. Karena kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini saudara, justru di dalam penderitaan itu dan di dalam setiap mukjizat yang Tuhan izinkan
dan Tuhan nyatakan kepada mereka berdampak terhadap pertumbuhan iman. Ya. Ada dampak terhadap pertumbuhan iman, yaitu janda Sarfat ini bukan hanya sekedar mengerti bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, tetapi pada akhirnya dia mengakui bahwa sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kamu ucapkan itu adalah benar. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana cara Allah memimpin hidup kita, melepaskan kita dari segala persoalan kita, bahkan menuntun kita sehingga kita bisa beroleh kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan yang kita alami. Itu menjadi hal yang Tuhan inginkan kepada kita, saudara-saudara. Bahwa semua apa yang Dia izinkan dalam hidup ini bertujuan untuk menuntun kita agar kita semakin percaya kepadanya. Tidak lagi berfokus pada diri sendiri. Kita tidak lagi menjadi orang yang egois. Kita tidak lagi menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan iman itulah yang akan membentengi kita sehingga kita tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Nah, saudara-saudara, iman yang sejati itu akan membentengi kita dari segala kesulitan-kesulitan hidup ini. Akan membawa kita kepada hati, bahkan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan dengan ringan hati. Dan dengan sepenuh-penuhnya kita dapat memberi dari segala kekurangan kita. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, permintaan Elia kepada perempuan ini bukanlah menunjukkan keegoisan. Ketika dia berkata bahwa bikinkan aku dahulu, baru kamu bikinkan untukmu dan anakmu. Ini bukan permintaan keegoisan daripada Elia, tetapi justru agar perempuan ini mengerti akan kehendak Allah. Agar perempuan ini benar-benar diteguhkan imannya, supaya dia dapat melihat keajaiban Tuhan di dalam hidupnya. Supaya dia bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja bagi orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Karena itu saudara-saudara, kita sendiri pun juga harus belajar bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Bukannya kita semakin mengecilkan kuasa Tuhan, tetapi justru kita harus semakin belajar untuk melihat kuasa Tuhan yang semakin besar itu. Saya sudah katakan di awal tadi bahwa dunia ini semakin jahat. Akan banyak orang-orang yang justru menjadi egois. Hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh jatuh ke dalam ranah ini. Tetapi justru kita harus merenungkan sungguh-sungguh bahwa setiap penderitaan yang Tuhan izinkan bagi kita itu bukan menyulitkan hidup saudara, tetapi justru agar melalui penderitaan itu nama Tuhan dimuliakan. Kapan nama Tuhan bisa dimuliakan? Ketika engkau ambil bagian di dalamnya. Janda Sarfat telah mengambil bagian di dalamnya untuk berbagi di tengah-tengah kesulitannya. Hari ini menjadi bagian kita. Bagaimana saudara dan saya mengambil bagian di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Dengan demikian akan berdampak kepada pemberitaan Injil. Orang-orang yang akan tertolong melalui kehidupan saudara, melalui kesaksian hidup saudara,
mereka akan memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita renungkan bahwa keadaan zaman yang semakin sulit ini sebenarnya Allah ingin supaya saya dan saudara mengambil bagian di dalamnya untuk menunjukkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Sekalipun zaman semakin sulit, tetapi kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Itulah yang akan kita hidupi sebenarnya di zaman yang sulit ini. Agar kita tidak mempermalukan Tuhan, tetapi justru kita memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita dan terus mendorong kita untuk hidup di dalamnya dan mengambil bagian di dalamnya, agar kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Pimpin dan berkatilah, agar melalui pemberitaan firman Tuhan ini, banyak orang yang semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Lepaskan kami dari segala pikiran-pikiran yang sia-sia. Lepaskan kami dari segala pikiran yang menuntun kami kepada hidup yang egois. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi tuntun kami ke dalam satu kehidupan yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kiranya kuasa-Mu nyata bagi setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya mari kita memuji Tuhan dengan memujikan pujian, melayani dengan kasih sambil mengumpulkan persembahan. Apakah
berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang berlimpah yang telah kami terima daripada-Mu. Kini kami mempersembahkan apa yang ada pada kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang kita untuk bersama-sama berdiri. Kita akan akhiri kebaktian ini. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah nyatakan kepada kami melalui firman Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan pada kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terlebih khusus kami berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Dan juga secara khusus di Indonesia yang sedang dilanda oleh virus COVID-19. Kami berdoa agar Tuhan terus pimpin dan kuatkan iman kami. Agar sekalipun di tengah-tengah penderitaan, iman kami tidak semakin mundur. Tetapi iman kami akan semakin bertumbuh dan berkembang oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menopang kami. Firman Tuhan yang hidup akan terus hidup di dalam kami dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang siap melakukan apa yang menjadi bagian kami dan menjadi berkat di tengah-tengah zaman yang semakin sulit ini. Berkati pemerintah kami yang sedang terus berjuang dan berusaha di dalam melakukan tanggung jawab mereka, termasuk di dalam menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan memimpin memberkati mereka dalam segala keadaan. Demikian seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati dan menolong mereka, agar mereka juga semakin bertambah-tambah dalam iman dan dalam kasih, serta di dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia sampai akhir. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.